Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang teman-teman mahasiswa di mata kuliah Kerjasama Lembaga Informasi dengan saya Evi Nursantri Rukmana. Hari ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup kerjasama perpustakaan. Adapun dalam kegiatan peningkatan akses, sumber daya, dan layanan. Kita akan belajar mengenai pendahuluan, kegiatan kerjasamanya seperti apa, dan simpulan. Kerjasama perpustakaan merupakan konsep dasar dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang menekankan adanya kolaborasi dan berbagai sumber daya antar perpustakaan yang tujuannya untuk meningkatkan akses informasi, kualitas layanan, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Adanya kemajuan teknologi yang pesat, kemudian perubahan ekspektasi pengguna menjadikan perpustakaan menghadapi banyak tantangan untuk memenuhi keberagaman kebutuhan. Perpustakaan di seluruh dunia telah menyadari pentingnya kerjasama yang memungkinkan mereka untuk menyatukan sumber daya, keahlian, dan koleksi. Kegiatan kerjasama lembaga perpustakaan antara lain yang pertama adalah peminjaman antar perpustakaan dan berbagi sumber daya. Yang pertama, memperluas akses sumber informasi dan melibatkan perpustakaan untuk berbagi koleksi. Antara lain misalnya koleksi buku, majalah dari beragam topik. Kemudian pinjam antar perpustakaan dilakukan melalui jaringan untuk berbagi sumber daya, konsorsium, dan sistem perpustakaan yang terintegrasi dalam wilayah tertentu. Misalnya perpustakaan yang tergabung dalam forum perpustakaan perguruan tinggi. Tiap perpustakaan yang tergabung dalam lembaga ini dapat meminjam koleksi di setiap perpustakaan. Kemudian memanfaatkan anggaran sebaik-baiknya. Dengan adanya kerjasama antar perpustakaan tentunya adalah menekan anggaran yang cukup besar untuk peminjaman atau pengembangan koleksi. Perpustakaan komunitas yang kecil dapat melakukan pinjam antar perpustakaan dan adanya keterbukaan akses. Manfaat lainnya adanya peningkatan akses terhadap materi khusus, penghematan biaya, dan peningkatan kepuasan pengguna. Namun di sisi lain, peminjaman antar perpustakaan ini menghadapi tantangan antara lain kepatuhan hak cipta, perbedaan kebijakan peminjaman antar perpustakaan, dan logistik pengiriman bahan pustaka antar lembaga. Kalau misalnya perpustakaan yang tergabung dalam forum perpustakaan perguruan tinggi belum melakukan kerjasama, jadi pengguna belum bisa meminjamkan atau misalnya meminjam dari buku dari perpustakaan yang lain, karena harus ada secara deal kerjasamanya dulu. Yang kegiatan yang kedua adalah pengembangan koleksi secara kolaboratif. Ini melibatkan banyak perusahaan yang bekerja sama untuk membangun koleksi yang komprehensif dan efisien. Pengembangan koleksi secara kooperatif memiliki berbagai bentuk, seperti adanya perjanjian pembelian kerjasama, kebijakan pengembangan koleksi bersama, dan sumber daya elektronik bersama. Konsorsium merupakan mekanisme efektif di antara berbagai perpustakaan untuk mengumpulkan sumber daya dan menegosiasikan persyaratan yang tentunya akan menguntungkan perpustakaan dan penerbit. Nah, tentu harus ada koordinasi dalam upaya pembelian antar perpustakaan ini, karena di sisi lain menguntungkan namun juga tidak memberikan kerugian pada salah satu pihak. Kemudian mencakup akses ke bahan yang lebih beragam, penghematan biaya, dan kemampuan untuk pengembangan keahlian berbagai perpustakaan saat memilih sumber informasi. Adapun tantangannya antara lain perpustakaan harus benar-benar memilih saat pengambilan keputusan, alokasi sumber dayanya, dan memastikan bahwa koleksi tersebut memenuhi beragam kebutuhan semua lembaga yang berpartisipasi. Yang ketiga adalah pelestarian digital. Pelestarian digital merupakan aspek penting dari kerjasama perpustakaan, mengingat meningkatnya koleksi di setiap perpustakaan antara cetak dan digital. Perpustakaan bekerja sama dalam berbagai cara untuk mengatasi tantangan pelestarian materi digital, misalnya koleksi digitalnya, konten digitalnya, dan karya ilmiah dalam format digital. Inisiatif pelestarian digital yang kooperatif seringkali melibatkan banyak perpustakaan untuk berkontribusi dalam pembuatan aplikasi repositori institusi secara digital.
Nah, repositori institusi berfungsi sebagai fungsi pusat pengarsipan dokumentasi karya ilmiah di sebuah lembaga. Apabila ada satu perpustakaan yang memang tidak memiliki repositori, setelah adanya kerjasama, mereka akan bisa meminjam dari repositori di universitas tertentu. Yang keempat adalah konsorsium dan jaringan perpustakaan. Ini sangat penting sekali, mengingat bahwa perpustakaan tidak bisa berdiri sendiri. Perpustakaan harus berkolaborasi dengan perpustakaan yang lain atau tergabung dalam sebuah lembaga, minimal lembaga formal atau organisasi formal. Konsorsium dan jaringan menawarkan beberapa keuntungan, misalnya daya beli yang kolektif, infrastruktur teknologi bersama, dan peluang pengembangan pelatihan pustakawan di setiap perpustakaan. Salah satu contohnya adalah konsorsium dari Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi yang tadi saya katakan, di mana institusi ini menghubungkan perpustakaan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, kegiatan yang kelima adalah pengembangan tenaga profesional. Nah, pengembangan tenaga profesional merupakan bidang kerjasama perpustakaan yang penting karena akan mendukung keahlian dari pustakawan di perpustakaan tersebut. Kolaborasi dalam pengembangan tenaga perpustakaan mempunyai beberapa bentuk, ada workshop, lokakarya, konferensi, bimtek, dan lainnya. Asosiasi tenaga profesi dalam bidang perpustakaan selalu diadakan di tingkat nasional maupun internasional. Namun, untuk beberapa perpustakaan yang kecil atau komunitas kecil, workshop bagi pustakawannya itu mungkin tidak bisa memungkinkan karena dilihat dari segi biaya dan lainnya. Setelah adanya kerjasama, mereka bisa melakukan atau bisa mereka mendapatkan workshop pelatihan bagi pustakawannya. Nah, jadi kerjasama perpustakaan merupakan konsep yang mencakup berbagai bidang dalam kegiatan kolaborasi. Mulai dari pelestarian digital, pengembangan koleksi, pengembangan keahlian pustakawannya, itu sangat penting sekali dilakukan. Jadi, perpustakaan kecil atau komunitas kecil jangan khawatir tidak bisa mengembangkan perpustakaannya karena dengan kolaborasi atau partnership, perpustakaan tersebut akan bisa kerjasama dengan perpustakaan yang lebih besar dan menguntungkan dari kedua belah pihak. Terima kasih untuk materi hari ini, semoga teman-teman dapat memahami materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.